Pernah kepikiran nggak sih apa itu kecerdasan artifisial atau AI yang sebenarnya? Maksudnya di luar film-film fiksi ilmiah yang keren itu. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal ini. Kita bakal lihat apa sih AI itu dan gimana kemampuannya kalau diadu sama otak kita. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu ya. Coba jawab pertanyaan ini. Antara mesin cuci sama kalkulator, mana yang lebih pintar? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget loh. Dan ini nih kunci buat ngerti apa itu AI. Nah, buat jawab pertanyaan tadi, kita harus paham dulu bedanya mesin yang cerdas sama mesin biasa. Kuncinya ada di sini nih. Bedanya tuh fundamental banget. Mesin biasa itu kayak prajurit yang patuh banget. Cuma ngerjain apa yang disuruh. Udah, itu aja. Tapi mesin cerdas, nah ini beda. Dia bisa belajar, bisa beradaptasi. Dia nggak cuma nurut perintah, tapi bisa bikin keputusan sendiri berdasarkan data yang dia terima. Oke, balik lagi ke contoh kita tadi ya. Mesin cuci cerdas itu bisa ngelihat seberapa kotor baju kamu atau seberapa banyak cuciannya. Terus, dia bakal nentuin sendiri cara nyuci yang paling pas dan efisien. Nah, dia beradaptasi. Inilah yang bikin dia pintar. Nah, sekarang bandingin sama kalkulator. Jago banget kan ngitung angka rumit, cepet, akurat. Tapi dia nggak pernah belajar. Dia nggak peduli kamu lagi ngitung duit belanjaan atau rumus fisika yang ribet. Dia cuma jalanin perintah. Jadi, jawaban teka-teki kita tadi? Yap, mesin cuci cerdas itu yang sebenarnya lebih pintar. Oke. Jadi mesin cerdas itu emang keren banget. Tapi, jangan kagum dulu. Kita juga punya kekuatan super kita sendiri loh. Sesuatu yang bikin kecerdasan manusia itu, ya unik banget. Nah, ini dia nih, inti dari jadi manusia. Kemampuan kita buat bikin karya seni, buat ngerasain cinta, bedain mana yang benar dan mana yang salah. Atau bahkan cuma ngikutin intuisi aja. Dan yang paling penting, kita bisa mikir sendiri, ini bukan sekedar barisan kode. Inilah kita. Nah, karena kita udah sadar sama kekuatan super kita tadi, sekarang kita jadi bisa lihat lebih jelas di mana sih batasannya mesin-mesin cerdas ini. Mereka emang hebat, tapi mereka bukan manusia. Coba deh lihat bedanya. AI itu bisa niruin emosi, tapi dia nggak bisa beneran merasa. Pemahamannya juga mentok di data yang dikasih ke dia aja. Dia nggak bisa nangkep konteks yang lebih luas. Dan yang paling krusial nih, AI itu kayak cermin. Kalau data yang kita kasih jelek atau bias, ya keputusannya bakal bias juga. Dan ini bisa punya konsekuensi serius banget di dunia nyata. Semua batasan tadi itu intinya cuma satu. Satu kebenaran yang fundamental. AI itu nggak bisa mikir buat dirinya sendiri. Mau secanggih apapun, pada akhirnya dia tetap cuma alat. Bukan makhluk yang punya kesadaran. Ini sekaligus negasin gimana seharusnya hubungan kita sama AI. Anggap aja dia partner kerja yang super kuat, tapi dia bergantung sama kita. Dia butuh pengawasan kita, butuh arahan kita, dan butuh data yang bagus dari kita biar bisa kerja dengan benar dan adil. Terus siapa dong orang-orang hebat di balik layar yang bikin semua keajaiban teknologi ini jadi kenyataan? Nah, ini bukan soal mesin gantiin manusia loh. Justru sebaliknya. Ini tentang profesi-profesi baru yang seru banget yang muncul gara-gara teknologi ini. Siapa aja mereka? Oke, pertama ada ilmuwan data atau data scientist. Anggap aja mereka ini detektif data. Tugasnya nyari-nyari pola dan wawasan yang kesembunyi di dalam data buat ngelatih si AI. Nah, hasil temuan si detektif tadi terus dikasih ke insinyur pembelajaran mesin atau machine learning engineer. Mereka lah arsiteknya. Mereka yang ngebangun otak si AI, alias algoritma yang bikin mesin itu bisa belajar. Tapi kan kekuatan besar itu datang dengan tanggung jawab besar juga. Disinilah peran super penting dari spesialis etika AI. Mereka ini kayak penjaga moralnya, yang mastiin teknologinya dipakai secara adil dan nggak ngerugiin siapa-siapa. Dan yang terakhir, ada pengembang AI atau AI developer. Mereka lah yang ngambil semua teknologi canggih ini dan mengubahnya jadi aplikasi beneran yang kita pakai sehari-hari, mulai dari asisten suara di HP kamu sampai fitur pengenalan wajah. Jadi setelah kita lihat apa itu AI, apa aja batasannya, dan siapa orang-orang di baliknya, kita sampai di satu kesimpulan penting. Masa depan teknologi ini bukan di tangan mesin, tapi di tangan kita semua. Kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pemikiran ya. Pada dasarnya, AI itu cuma alat. Sama kayak api atau roda. Jadi pertanyaan yang paling penting itu sebenarnya bukan AI bakal ngapain kita, tapi kita mau pakai AI ini buat apa?
Nah, gimana kita akan pakai kekuatan ini? Jawabannya ada di tangan kita.